Gini Bu Christine, yang jelas bukan hanya di rumah sebenarnya panjenengan atau Bu Christine itu berkegiatan, karena kan tadi disampaikan ada Omah Hijau yang memiliki aktivitas ke lingkungan dan lain sebagainya. Lah, satu hal Bu, kok tertarik gabung di kredit union? Saya nggak ngomong kredit, tidak menyampaikan di Sawiran dulu, tapi secara umum dulu. Kok tertarik untuk bergabung di kredit union? Atau memang apa sih kan gitu? Atau memang ada sesuatu yang menarik panjenengan sehingga bergabung di kredit union itu? Ada hal yang bagaimana ya? Jangan sampai karena terjebak gitu loh Bu. Terjebak terus gabung kan itu Pak. Kan ajakan pacar boleh nggak? Kalau di kredit union ya enggak. Terjebaknya yang lain. Iya, terjebaknya nanti setelah itu. Tapi kalau kredit union enggak, kita sadar kok gabung. Oh enggak Bu. Iya. Saya bergabung di CU Sawiran ini tahun 2009. Ya, lama sih. Sebenarnya sudah. Ya, saya ingatnya adalah waktu itu saya belum mendapatkan informasi yang lengkap ya tentang kredit union, tentang koperasi. Karena kita tahu koperasi kan pada saat sekolah, pada saat kuliah gitu kan. Wah, koperasi nih soko guru perekonomian selesai dan selalu nilainya bagus gitu kan ya. Nah, terus ketika ada kredit union, ada CU Sawiran, saya malah dapat dari beberapa teman. Ya. Waktu itu hanya mendapatkan info bahwa ini berbeda dengan bank, gitu kan? Karena kita sama-sama anggota, kita ngelola bersama dan bisa saling bantu. Saya ingat banget yang saya dapatkan waktu itu adalah semangat saling bantunya, nilai sosialnya, gitu kan? Dan memang keramahan dari yang melayani. Jadi beda banget karena saya masuk ke Malang kuliah. Saya menjadi nasabah salah satu bank swasta gitu ya. Jadi membedakan pelayanan bank dengan pelayanan kredit union nih berbeda sapaannya. Kemudian ternyata bisa saling bantu, bisa guyup ketemu dengan anggota gitu. Nah, itu sih salah satunya membuat saya tertarik di tahun 2009 itu. Iya. Selain karena butuh akses pinjaman. Oh enggak. Itu salah satunya. Salah satunya. Efeknya mungkin ya. Nah, kalau mungkin kalau saya seperti saya itu kan karena terjebak Pak. Terjebak pengen pinjem gitu maksudnya. Terjebak pengen pinjem dan kebetulan waktu itu ada yang nawari nilai yang Sawiran ini penak gitu. Penak kan itu. Ngangsurnya nggak saya pikir Pak. Awalnya seperti itu, ngangsurnya belum saya pikir kan itu. Dan alhamdulillah mungkin bulan ini lunas ya, nggak tahu kalau nanti di prospek Mas Heru untuk bisa utang lagi saya nggak tahu kan itu. Harus itu kewajiban tercatat kok sama ketua pengawas. Harus. Kita kan katakanlah ya harus simpanan ada, pinjaman juga ada. Kalau enggak dari mana menghidupi CU-nya kan gitu ya. Jangan hanya kita menyimpan saja tanpa berkontribusi untuk bisa meminjam. Iya. Meskipun sedikit. Tapi nek ajek anakeh gitu ya. Nah, poinnya bahwa Pak Dan tadi Bu Christine kan menyampaikan bahwa tertariknya karena sebuah pelayanan berbeda yang beliau rasakan kan gitu, bahwa memang di dalam kredit union meskipun sebenarnya secara umum bahwa dalam jasa pelayanan meski di perbankan atau apapun memang sisi-sisi pelayanan itu menjadi tolak ukur utamanya. Tetapi ternyata ada satu sisi yang mungkin menarik hati beliau sehingga bergabung dengan kredit union nih. Kalau Pak Dan sendiri pripun? Kalau saya bisa beda gitu. Terjebak juga kan? Nah, kalau saya memang karena kesadaran di gerakan koperasi. Awalnya di gerakan koperasi bahwa saya belum mengenal CU dan sebagainya. Itu kan karena kemudian juga ada kawan akrab saya gitu yang ternyata juga beraktivitas di CU, terus ada teman-teman yang lain. Tapi gerakan koperasi itu yang kebetulan saya latar belakang sekolahnya ekonomi, jadi kemudian melihat pernah bekerja di lembaga internasional katakanlah, terus kemudian melihatnya kok kayak begini-begini aja, yang dicari itu ya cuma uang, tapi tidak ada sentuhan katakanlah sosial dan sebagainya. Kebetulan karena saya juga senang dalam aktivitas sosial, akhirnya mencari koperasi mana. Kemudian saat itu kan mau koperasi simpan pinjam ya ngono ae, podo ae, terus kemudian ada kawan yang memberi informasi ke CU saja gitu ya. Kemudian
ditemukan dengan kawan yang lain yang saat itu bekerja di CU sebelum Sawiran, itu masih ada, terus kemudian ngobrol-ngobrol, asik juga gitu ya. Kita memberi simpanan, kita naruh simpanan, terus kemudian dimanfaatkan oleh yang lebih kecil ya, oleh pedagang kecil, terus kemudian saat itu juga ngomong ke ini aktivitasnya untuk ke tukang becak. Iya. Kan asik gitu. Jadi sepertinya kita seakan-akan menemukan sesuatu yang sesuai gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kita menabung, kita mendapatkan manfaat, ternyata uang kita dapat juga dimanfaatkan oleh yang lain. Kayaknya asik gitu ya. Dalam bentuk-bentuk sosial gitu, Terus kemudian akhirnya karena dan satu lain hal, temannya teman saya ini kemudian bergabung ke Sawiran, kemudian teman saya juga kemudian bergabung di Sawiran. Ya kenapa tidak, kemudian diajak dan sebagainya, bergabung bersama Sawiran tahun 2007 atau 2006. Berarti lebih lama beliau. Saya kan bergabung juga belum begitu lama gitu. Makanya harus banyak yang saya tanyakan ini, biar juga menjadi tambahan pemahaman saya. Syukur-syukur nanti teman-teman anggota makin memahami bahwa, khusus anggota dulu memahami bahwa ini loh sekelumit wajah Kredit Union Sawiran Jawa Timur begitu, bahwa di sini tidak sekedar nyilih duit, nyimpen duit, tapi ternyata ada proses pemberdayaannya, ada proses pendidikannya, ada pendampingannya. Yang kemarin di season yang lain bahwa ada teman anggota di militer yang didampingi sampai bisa berkembang seperti itu kan, begitulah. Akhirnya kira-kira Mas Heru, akhirnya kendala ini. Ngomong kendala, Pak Dan, kusik Pak Dan. Sesinya manajer sesinya manajer. Kendalanya kira-kira apa sih di dalam proses, apalagi sekarang ini dampaknya luar biasa nih. Secara makro kan, COVID-19 saya kira 2001 apa tetap COVID-19 ini saya juga nggak paham. 19 itu awalnya. Awalnya ya. Berarti nggak bisa beranak pinak menjadi COVID 2021 kan itu 2020 2001 itu beranak pinaknya ke variannya, kemudian jadi turunan itu. Mudah-mudahan segera berlalu. Lah di dalam mengelola ini Mas Heru, tantangan atau menjadi hambatan terus kira-kira apa ya namanya di dalam proses ini sinerginya dengan pengurus gimana nih Mas? Nah, itu tak balik nang pengurusnya piye kan itu ya. Kalau tantangan gimana ya? Ya seperti yang sebetulnya disampaikan Bu Christine tadi, bahwa bagaimanapun kita dinilai koperasi, dan koperasi image-nya di masyarakat adalah ya wis ngono kuwi. Koperasi kan seperti itu ketika katakanlah kita mau katakanlah seperti ada pinjaman, kita melakukan misalnya proses survei, ada pendampingan dan lain sebagainya, dan akhirnya ketika disetujui, kita masih mengarahkan katakanlah anggota, Bapak Ibu mampunya segini saja karena kebutuhannya ini gitu. Dan dari analisa keuangan Bapak Ibu kemampuan angsur semua itu. Nah itu kan katakanlah image koperasi yang pokoknya aku utang lah wis sama Mas. Nah, itu sebenarnya image itu yang paling berat gitu loh, ketika kita disamakan dengan kita bawa gerakan yes pokoknya simpan pinjam gitu loh, simpan pinjam, sehingga anggota maunya pokoknya aku njaluk sakmene ya turu tono, katanya aku anggota Mas, aku yang punya, tapi kenapa betul. Setiap aku pengajuan ojo Pak, pemegang saham kok diaru-arui. Pemegang saham ya. Sebenarnya kendala tersendiri ketika kita mau mewujudkan itu tadi, mewujudkan bahwa kita bukan hanya sekedar bisnis, tapi ada pendidikan dan pemberdayaan. Bagaimana mengarahkan anggota-anggota kita untuk bertransaksi secara benar, bertransaksi secara adil, katakanlah seperti itu. Bahwa kita berdiri juga bukan hanya untuk memberikan utang aja, memberikan modal saja, tapi kita juga ada pendampingan, dan itu dirasakan seringkali disalahartikan oleh anggota-anggota bahwa iki jare ini golek anggota, tapi setelah kita jadi anggota dipersulit untuk pinjam dan lain sebagainya, dan
itu pasti nanti ke pengurus, ke pengawas, japri, saya dipersulit itu salah satu sisi image ya, dari image seperti itu. Kemudian juga yang kedua adalah ketika kita semakin gencarnya juga program-program yang sebenarnya diluncurkan pemerintah yang memang sebenarnya tujuannya untuk membantu masyarakat kecil, tapi ternyata mau nggak mau ini juga menjadi ini ya, perang buat kita, katakanlah bunga plus subsidi yang lebih murah dari kita, sedangkan kita mau bergerak akhirnya susah, dan itu juga disalurkan lewat juga lembaga perbankan yang sudah settle ya, seperti itu juga dari sisi daya saing seperti itu. Belum lagi juga dari sisi SDM, baik itu mungkin dari manajemen sendiri, dari anggota sendiri, bahwa kalau lembaga keuangan mikro memang jelas kita memang dapatnya ya SDM-nya seperti ini, mari kita berangkat bersama untuk maju gitu. Jadi kita nggak bisa memang dapat orang-orang yang super yang sudah, dan memang tantangannya untuk mengelola juga mungkin beda juga dengan lembaga perbankan ya. Kalau lembaga perbankan aturan sudah datang dari pusat, sudah tinggal yang penting aku dodolannya piye gitu. Tapi kalau di sini kita harus bisa lebih mengeksplor diri kita, bagaimana kita mulai membuat kebijakan, membuat SOP, manajemen SDM-nya seperti apa, aturannya seperti apa, itu kan murni dari kita sendiri. Bahwa kalau mungkin di lembaga perbankan yang sudah kuat, mungkin ya buka cabang di misalnya di Blitar gitu ya, mereka menjalankan aturan yang dari pusat, tinggal menjalankan aja, yang penting saya jualan seperti apa, laku kan gitu ya, udah beres. Tapi kalau kita kan belum kita kebijakan dan lain sebagainya juga, itu yang menjadi bukan kendala sih sebenarnya, seni buat kita untuk mengelola seperti apa gitu. Itu seni gitu loh. Tapi saya bukan mancing karena ada ketua pengurus loh. Maksudnya aku takutnya kendalanya di hadapan ketua pengurus itu. Makanya kan diralat. Iku jenenge adu-adu. Tapi istilahnya begini, kenapa harus saya harus tahu, kalau masalah nanti teman-teman memahami, alhamdulillah gitu. Bahwa memang dalam proses ini, dalam proses berkegiatan itu tidak mungkin tanpa kendala, tidak mungkin tanpa sesuatu yang memang itu harus bisa dilewati kan begitulah. Bu Christine, bahwasanya ketika di dalam sebuah perjalanan pengelolaan, pengurus kan dibantu manajemen dengan teman-teman di manajemen ya. Terus sekarang kan CU itu include-nya itu kan ke dinas koperasi atau ke Kementerian Koperasi. Menurut Bu Christine selaku pengurus di CU Sawiran, kira-kira sejauh mana sih dinas dalam memberikan mungkin pendampingan di dalam proses kepengawasan? Kan ada kepengawasannya juga dari dinas, bagaimana perkembangan CU Sawiran atau mungkin koperasi dan CU selama pada umumnya kan begitu. Menurut Bu Christine bagaimana yang mungkin sudah dirasakan CU Sawiran gitu? Keterlibatan dari dinas, kedukungan dari dinas untuk pengembangan atau mungkin untuk apa begitu, Bu? Iya, karena Kopdi CU Sawiran ini skalanya sudah skala provinsi ya, jadi tentu kita berelasinya langsung dengan dinas koperasi provinsi. Gitu. Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Nah, karena dinas ini kan koperasi ya, jadi benar-benar pakemnya adalah pakemnya koperasi gitu ya. Normatifnya koperasi. Maka memang pengawasan yang kemudian berlanjut dengan pendampingan yang diberikan oleh dinas koperasi memang ya sesuai dengan aturan-aturan koperasi Indonesia gitu. Ya bersyukurnya adalah di saat ini mereka membuka diri untuk konsultasi terkait dengan hal-hal normatif yang memang harus dilengkapi. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh manajer, ada kebijakan yang memang tetap harus kita ikuti, kita penuhi karena ya badan hukum kita ada badan hukum koperasi. Ya. Tetapi hal yang lokal, hal yang khas sebagai sebuah credit union
ini yang kemudian harus kita wujudkan dalam praktek keseharian kita, dalam dinamika berkoperasi. Itu ada nilai kas karena kita kredit union. Tapi sampai sekarang memang kalau kemudian kita konsultasi bahkan bisa by WA yang dilakukan oleh sekretaris pengurus, kita dibantu dan dipandu untuk memang benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan sebagai sebuah koperasi. Iya. Karena ini pengawasannya sekarang cukup ketat ya. Karena ada cukup banyak koperasi yang kemudian bertumbangan ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan puji Tuhan, artinya gini, kita tidak membenturkan antara yang legal dengan yang sifatnya gerakan, dengan yang sifatnya kas tidak. Ya. Artinya yang legal sesuai normatif kita harus penuhi. Ya. Kalau enggak saya disikat ketua pengawas. Ya, ada. Gitu. Ada di sini. Gitu, ada. Jadi hal yang memang sesuai aturan sebagai sebuah tata kelola koperasi itu tetap kita patuhi. Tetapi yang lain ya, karena kredit union itu kan kalau dalam program kerjanya ada 4 perspektif. Nah, perspektif lainnya itulah yang menjadi ciri khas dari kredit union. Ya. Nah, ini bagaimana menyandingkan ini, nah itulah yang kita kerjakan bersama antara pengawas, pengurus, dan manajer. Dan harus dipahami, diketahui anggota. Betul, nah benar. Jadi kalau tadi dikatakan anggota kita 8.200, karakter lokal berbeda, karakter pribadinya juga berbeda. Nah, sekali lagi saya ngikutin kata-kata manajer, seni Pak, nggak boleh dianggap tantangan. Lek tantangan nggak ada yang mau soalnya dia. Dan amanah bukan bebanan itu ya. Oh iya. Nah ini beban selesai. Betul. Seninya adalah bagaimana memberikan pemahaman. Tidak mudah, tetapi juga bukan berarti ini sesuatu yang tidak mungkin. Hanya memang butuh proses sih memahamkan koperasi yang sesungguhnya, kekasan kredit union. Nah ini yang memang menjadi PR kita bersama. Kita bersama tuh bukan hanya pengawas, pengurus, dan manajemen ya. Tapi juga anggota yang di dalamnya yang kemudian muncul kesadaran-kesadaran pribadi. Ayo kita gerak bareng. Ada keyakinan nggak? Gitu akhirnya ada keyakinan nggak kira-kira dari 8.000 sekian anggota? Jika tadi kan saya tanyakan Pak Dan, tapi Pak Dan kan jawabannya masih engko sik lah kan, itu ditahan-tahan sama beliau. Baliknya ketua pengurus kan. Karena yang menjadi ujung tombak di dalam kebijakan, ujung tombak di dalam keputusan kan di pengurus Mas Heru yang diwakili oleh ketua. Mas Heru kan tinggal melaksanakan kan. Kira-kira ketika itu menjadi sebuah aktivitas di mana kredit union itu nantinya dari sekian anggota dengan dari dinas koperasi yang juga proses pendampingannya juga bisa bersinergi dengan baik dan lain sebagainya. Itu untuk proses yang 8.000 ini kan mestinya kan harus bisa apa Bu tadi Bu Christine menyampaikan bisa memahami bahwa sebuah gerakan itu seperti ini, tapi kita juga tidak lepas dari sisi aturan, dari sisi kebijakan dari mungkin dari kementerian yang diturunkan dari dinas koperasi harus seperti ini. Tapi kan ketika gerakan-gerakan ini mampu untuk diimplementasikan kepada anggota, kira-kira sejauh ini menurut Bu Christine nih, karena pasti kan yang dapat komplain pertama kan ketua pengurus. Ketua pengurus pasti. Ya, soalnya di rapat anggota itu kan beliau yang mengemban amanah kan itu. Itu kira-kira gimana dinamikanya? Dinamika sampai saat ini ya. Iya, yang saya rasakan begini, Pak Eka, Pak Dansu, dan Pak Heru juga dengan kita membuka diri ya untuk forum diskusi ngobrol bareng dengan anggota, ya saya melihatnya mereka kemudian merasa disapa, kemudian juga ada dorongan, oh ternyata kondisi CU Sawiran itu seperti ini ya. Jadi sebenarnya anggota bisa berpartisipasi apa gitu. Saya nggak mau ngomong persentase gitu ya. Kalau tadi Pak Eka bilang yakin nggak bisa, ya yakin kalau memang kita bergerak bersama. Tetapi sekali lagi saya tidak mau istilahnya memberikan target angka atau persentase karena kita sudah terlalu dibebani begitu banyak angka-angka gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada 1-2 anggota yang merasa tersadarkan lalu mau bergerak untuk menebarkan kebaikan ini ke anggota yang lain. Ya, saya kok yakin pelan-pelan kesadaran ini hidup kembali. Jadi kesadaran ini pernah hidup dan sekarang adalah tugas kita untuk menghidupkan ini kembali dan mempertahankannya sih. Seperti itu, karena kalau dari 8.200 anggota, saya pikir manajer juga nanti bisa memilah bahwa yang berapa sih yang aktif. Nah, dari yang aktif itu berapa yang bisa kita ajak untuk bergerak bersama. Begitu sih Pak Eka. Dan setidaknya ya Pak Eka dengan kegiatan-kegiatan pendidikan nih, ini kan berlangsung nih di 11 TP ya.
Pak Heru ya, dan di 11 TP meskipun jatuh bangun gitu ya, hanya ada 3 anggota yang bergabung, terus tiba-tiba 11 anggota, dan ada anggota yang sudah lama yang merasa butuh untuk bergabung, belajar lagi, itu kan luar biasa. Ya, hal-hal sederhana ini yang saya kok tetap punya keyakinan bahwa kita bisa menghidupkan kembali nilai di CU Sawiran ini. Siap, Pak Dan. Tadi kan disampaikan bahwa keyakinan-keyakinan itu akan tetap selalu ada, akan tetapi kan memang butuh sebuah proses. Nah, proses kepengawasan dengan menyikapi hal ini terkadang kan naik turun Pak Dan ya. Dalam arti naik turun, wah ini yang akan kita awasi yang mana dulu nih, ini yang harus kita sikapi yang bagaimana nih kan gitu. Dan tentunya akan ada temuan-temuan di dalam proses pengawasan. Cara berkomunikasinya itu gimana Pak? Opo yo kayak auditor ngono kae atau apa, tapi mungkin akan berbeda juga, sehingga jarang loh mungkin mempertemukan manajer, pengurus, pengawas menjadi satu forum seperti ini. Forum cangkrukan bareng ya. Cangkruan biasanya di audit soalnya. Biasanya di audit. Kan macake kereng biasanya. Iya, pengawas itu image-nya kadang suka nyepritin pengurus. Iya. Padahal ya enggak, padahal kemudian yang jadi berbeda ya. Saya merasakan agak berbeda dengan sekarang karena kemudian kita itu keinginan bersama, baik itu keinginan dari Bu Christine sebagai pengurus, saya sebagai pengawas. Kayak dilalah terus kemudian sambung dengan Mas Heru maupun yang manajer sebelumnya, itu kita kemudian ngobrol bersama. Jadi segala sesuatu itu diputuskan bersama. Salah satunya itu dengan kemudian menghidupkan yang namanya media pleno itu. Jadi pleno itu baik itu yang keseluruhan pengurus pengawas maupun katakanlah yang terbatas ya, antara ketua pengurus, sekretaris pengawas yang nggak tahu sekarang lagi di mana ini. Nanti saya WA-nya Pak, sekretaris pengawas. Sekretaris pengawas itu kita kemudian forum-forum terbatas itu yang termasuk berbagi tugas dan sebagainya. Kalau kepengawasannya sih sebenarnya secara prinsip itu tidak berubah. Jadi kemudian kita menggunakan tetap kaidah ya. Ya, kita menggunakan yang namanya risk based internal audit atau audit internal berbasis resiko. Karena apa, mau nggak mau, karena kita itu lembaga usaha yang mengelola keuangan dari banyak orang. Jadi proses-proses itu katakanlah persyaratan dari pemerintah ya melalui Bindalwasnya, pembinaan pengendalian dan pengawasan itu kita penuhi. Syarat-syarat yang dari sana ya, sampai kemudian ada penilaian kesehatan. Terus kemudian hal yang lain, amanat undang-undang koperasi yang mengharuskan kita audit, kita juga lakukan semuanya. Tapi itu kan sifatnya yang normatif yang kita sudah penuhi. Tapi bagaimana kemudian membangun sinergi bersama itu, demikian pula dengan manajemen. Itu sampai turun ke katakanlah baik pengurus maupun pengawas, sampai turun kepada tingkatan-tingkatan entitas yang lebih kecil, sampai kepada cabang, sampai kepada TP. Itu yang dibangun relasi-relasi itu. Jadi katakanlah, oke, pengurus yang menentukan kebijakan-kebijakan, tapi kalau tidak ada proses sosialisasi yang dibantu oleh manajer, tentu nggak akan nyampe kepada tingkatan yang lebih bawah. Terus kemudian bagaimana kami mengawasi? Kalau kemudian sekedar seperti Bu Christine tadi bilang itu, kemudian kita ngomong angka-angka saja, NPL dan sebagainya, ya kalau itu nggak akan pernah tercapai tujuan kita mendapatkan benefitnya. Profitnya mungkin kejaga, tapi benefitnya tidak tercapai. Nah kemudian aktivitas kepengawasan yang relatif ada waktunya memang, kemudian seperti penilaian kinerja baik untuk mulai dari TP, manajer, kemudian pimpinan cabang, manajer, sampai kemudian kepada pengurus, karena kita harus melihat program kerjanya sampai ketercapaiannya, tetap harus dilakukan. Tapi yang penting itu fungsi konsultatif. Kalau ada masalah seperti ini, ya nggak ada ininya, nggak ada sungkan-sungkannya. Pak Heru kemudian sebagai manajer, atau kemudian bahkan kepala bagian datang, Bu Christine konsultasi, kita ya nggak ada masalah gitu. Kemudian yang itu yang dikembangkan, perlu dikembangkan. Kata kunci dari sinergi itu adalah komunikasi. Siap. Kalau komunikasi tidak terbangun, kita kemudian ego kita yang kita depankan, mungkin pekerjaan kita beres. Tapi pekerjaan itu akan kemudian tidak kemudian membawa manfaat bagi lembaga secara keseluruhan. Nah, yang kami kembangkan itu adalah komunikasi, sinergi untuk mencapai apa? Sebenarnya yang kita cari itu adalah bagaimana
lembaganya yang kemudian yang yang terberdayakan gitu, Eka. Siap. Di hal luar biasa bahwa banyak hal yang tersampaikan tadi dari Mas Heru, dari Bu Christine maupun Pak Dan tentang sebuah lembaga keuangan, tapi di dalamnya ada sebuah gerakan sosial, ada gerakan pemberdayaan, ada aktivitas pendidikan di situ, dan memang harus bisa dipahami oleh semua entitas yang terlibat. Mungkin di pengurus hanya sebatas menjalankan amanah dari anggota untuk menjalankan sebuah aktivitas koperasi, kredit union, terus nanti ada manajer yang di dalamnya dibantu oleh banyak manajemen di sana. Dan kebetulan juga ada pengawas yang harus mengawasi ngelek nih kan itu Om ya. Enggak menghukum kan ya? Enggak. Jadi ngelek nih bahwa ini kita jauh sampai keluar dari rel yang sudah kita tetapkan, visi misi maupun aturan dan undang-undang. Sebagai statement terakhir ini dari Pak Dan, kira-kira menyambut, kan ini tadi memang edisi khusus menyambut 32 tahun Kredit Union CU Sawiran. Harapannya apa Pak Dan? Harapannya tentu kita kembali kepada cita-cita kita bersama ya, menjadi berdaya bersama. Tapi kemudian yang perlu menjadi catatan bersama bagi kita harus setia pada proses. Siap. Karena proses untuk menuju berdaya bersama itu ternyata tidak mudah, apalagi kemudian tadi keberagaman kita, apalagi kemudian kita sedang di masa pandemi. Tentu saja butuh kesabaran, butuh kekuatan, butuh kewarasan untuk bekerja. Itu penting. Butuh kewarasan untuk bekerja dan kemudian kerelaan. Nah, salah satunya kan kerelaan itu kan, sukarela kan juga nilai dari kredit union yang harus tetap dijaga. Sehingga ini bukan tempat untuk bekerja dalam tanda petik khususnya bagi pengurus pengawas, beda kemudian dengan manajemen karena memang hidup dari situ ya, tapi kemudian kerelaan dan solidaritas untuk bekerja bersama, membangun semuanya bersama dengan seluruh anggota itu yang paling penting. Di 32 tahun ini ada banyak pekerjaan yang memang harus kita kerjakan karena situasi dan kondisi yang memang mengharuskan kita lebih bersinergi, kita lebih mawas diri dan untuk kemudian tetap waras. Ya, siap. Matur suwun Pak Dan. Itu pesan moral yang harus mungkin tidak hanya 1-2 orang yang melaksanakan, tapi semua entitas yang ada di CU Sawiran. Monggo Bu Christine. Saya. Ya, baik. 32 tahun Kopdit CU Sawiran Jawa Timur. Ya. Kalau saya menjadikan momen ini adalah momen refleksi gitu. Saya diingatkan oleh beberapa orang yang kok ya dilala di 2 minggu terakhir ini banyak kontak dengan saya terkait gerakan koperasi. Maka saya mengajak kita semua anggota Kopdit CU Sawiran Jawa Timur, termasuk mengajak saya juga sebenarnya adalah untuk menyadari kembali nilai luhur dari kredit union, yaitu memuliakan manusia. Kita sudah diserang kanan kiri nih dengan kesulitan ekonomi, kemudian bisnis dan segala macam. Tapi apakah kita sebagai anggota Kopdit CU Sawiran Jawa Timur ini sungguh menyadari bahwa bagaimana kita bersama-sama sebagai anggota itu kita berdaya bersama, dan berdaya bersama itu hanya mungkin terjadi kalau manusianya yang dikedepankan, bukan uangnya, bukan sekedar Pak Eka punya apa atau Pak Daniel ini pintar apa, tapi bagaimana kita saling menghargai sebagai manusia. Itu refleksi saya Pak, dan itu benar-benar saya temukan di 32 tahun CU Sawiran. Siap. Ya tertampar karena obrolan-obrolan dengan teman-teman gitu. Dan menegaskan yang disampaikan Ketua Pengawas. Ini adalah proses yang jatuh bangun. Ya, nggak ada proses yang mudah. Cuman bagaimana dengan jatuh bangun ini kita masih bisa tetap ngopi bareng, masih bisa tetap ketawa bersama. Ngobrol seperti ini. Betul, dengan ngobrol bersama Kampung Cyber ya. Begitu Pak Eka. Terima kasih Bu Christine. Mungkin
pasti dong manajer punya harapan kan gitu. Monggo Mas Heru. Yang lebih panjang jamnya di Sawiran maksud saya. Harapannya sih ya 32 tahun SEU Sawiran ini hanya satu tahapan saja, masih ada nanti Sawiran bukan mungkin ya sampai 100 tahun Sawiran besok untuk generasi kita mendatang. Dan harapannya bahwa lembaga SEU Sawiran ini bisa melewati masa-masa kesulitan ini, juga kesulitan di era pandemi yang semua dirasakan oleh semua lini bisa tetap survive, dan juga semakin bisa dirasakan manfaat positifnya lembaga ini untuk anggota. Jadi semakin berdaya guna lembaga ini, dan semakin tahun bahwa itu yang menjadi spirit dari Sawiran yang harus tetap dijaga. Siap. Ya, terima kasih Bu Christine, Pak Daniel dan Mas Heru atas waktunya, berkenan untuk kami repoti, sehingga mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini tadi bermanfaat minimal bagi anggota CU Sawiran, sehingga sedikit banyak juga semakin mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya kredit union itu, bagaimana sebenarnya CU Sawiran saat ini dalam proses perkembangan, dalam hal perlu support dan dukungan untuk terus bisa berkembang kan begitu. Karena ini poinnya yang saya tangkap adalah ini milik anggota, bukan milik pengurus, bukan milik pengawas ataupun milik manajer kan begitu. Manajer hanya ditugaskan. Jadi ini semua adalah milik anggota, akan tetapi tanpa dukungan dan support dari anggota, maka 3 entitas yang ada ini pun juga tidak akan bisa melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang sudah diberikan. Dan tentunya ternyata untuk bisa bergabung di kredit union itu juga mengasihkan, karena tidak sekedar nyilih duit, nyimpen duit, tapi di situ ada proses pemberdayaannya, ada proses pendidikannya, dan ada proses pendampingannya. Mau mengenal lebih jauh tentang CU Sawiran bisa ke TP masing-masing Mas Heru ya. TP terdekat ya. TP terdekat. Mana ada. Mungkin itu Sobat Cyber yang bisa kita obrolkan, dan dari Kampung Cyber secara khusus menyampaikan selamat ulang tahun CU Sawiran ke 32, semoga semakin berkembang, semoga semakin bisa memberikan pelayanan terbaik pada anggota. Salam literasi, salam kreatif.